Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Adorak sopinasaha jamitaon along mamanang piga si pasahaton sianon. Nah, parjolo domo untuk pensiun sintua sesuai dengan aturan umur 65 tahun harus pensiun. Alani markolekte hita anon ima nabirong kate kalau persembahan hitam untuk khusus tu sintua na pensiun. Artinya ima songon ucapan terima kasih ta diaka pelayanan nasida memuka dong permingguan tadi Mustika Jaya onate itor tapa pulikama akase benotan onate tarik torboi di kartihan dimana perjulu nah paduahon untuk dana pensiun tetap rajik kita mengalian 1.000 perak ate gerakan 1.000 perak dalam masa merguna di mulutabereng luar tata sekitar 400-500 per minggu. Berarti HKIB Mustika Jaya per bulan itu bisa menumbang dana pensiun sekitar 2 juta. Asa tetap ta pasahat. Jalan patuluhon boido suku cukurwani dongan ai buasa perdi tau merjemita sonari ina kan ape ijadwal daong perdi ta sama usir do ina kan nah martukar do kami ala pertukaran cuaca agak kurang sehat otik perdi tata jadi makanya kami mengganti tugas nasida mulai manugut sonari tatang yakuma ate asa sehat. Oras maita saluhna. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 106 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Ungkapan haleluya adalah suatu ungkapan menyatakan sukacita. Ungkapan haleluya suatu pernyataan tentang sukacita yang dialami oleh seseorang. Dari sukacita itulah dikatakan bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jehovah do tanoon misericordias Domini. Ini merupakan pernyataan komitmen dari pemazmur
Jika ungkapan bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, komitmen dari pemazmur bahwa Tuhan itu abadi, kekal untuk selama-lamanya. Itulah suatu sukacita bagi orang-orang percaya. Jadi ada pernyataan iman, ada komitmen, ada pengakuan tentang Tuhan yang dia percayai. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Tentu menggambarkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pemilik bumi ini adalah Tuhan yang kita percayai. Sehingga jika ada pengakuan bahwa bumi ini adalah milik Tuhan, maka disitulah kita melihat, mengenal kemahakuasaan Tuhan. Pengakuan akan suatu kuasa itu muncul jika kita meyakini kuasa tersebut. Tidak mungkin seseorang mengatakan haleluya kalau tidak dimotivasi pengenalan akan sesuatu yang dia alami. Sehingga itulah yang memunculkan. Jika bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, maka orang-orang yang tinggal di bumi ini atau orang-orang percaya yang ada di bumi yang dipenuhi kasih setia Tuhan, dia harus hidup dalam kasih Tuhan. Seperti tema minggu kita. Dia hidup dalam kasih Tuhan. Kita tinggal di suatu tempat yang dimiliki oleh Tuhan, rumah kita yang diberikan oleh Tuhan. Tentu kita harus hidup, berkarya, berjalan, hidup dalam kasih Tuhan. Itulah yang mendorong kita, itulah yang memotivasi kita mengakui Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam kasih Tuhan. Seperti apa hidup dalam kasih Tuhan ini? Dalam nas kita ini sangat jelas. Ada 4 poin gambaran orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Yang pertama, dalam hidupnya harus selalu menyatakan kebesaran Tuhan. Tanda kita hidup dalam kasih Tuhan, tanda kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, tanda kita meyakini bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, maka kita akan menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam epistel kita, jangan pernah sekali-sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Petrus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh, orang banyak memuji dia, tapi Petrus tidak menerima. Hanya Kristuslah yang membuat itu terjadi. Jadi hidup kita ini harus menyatakan kebesaran Tuhan dengan karya-karya yang cemerlang. Dengan suatu tindakan-tindakan yang bisa menggambarkan kebesaran Tuhan. Itu yang pertama dalam hidup dalam kasih Tuhan. Yang kedua, memperdengarkan segala pujian kepada Tuhan. Haleluya! Itu memperdengarkan suatu pujian, pengakuan tentang Tuhan. Memperdengarkan segala pujian kepada Tuhan. Ikut taburu namarede akamarede huriyayade.
Idia donggo dangi begi hamu edde huria do edde ni portibio, edde ni banua gijang do edde ni portibio. Idia donggo dangi begi hamu galu pare. Portibio do de. Ale terpas atok tu perasaan edde kan, terpas atok tu perasaan, ya usah edde hodi kan. Tetapi pemazmur khotbah kita ini mengajak kita bagaimana kita memperdengarkan segala pujian kepada Tuhan, tentu berhubungan dengan sikap, gerakan, karakter, perilaku kita itu menjadi pujian kepada Tuhan. Tak boleh kena sama rede asa mendengarkan pujian, tapi sikap kita, karakter kita harus terpola sebagai pujian kepada Tuhan. Jadi kita lakukan sesuatu pekerjaan, sekecil apapun pekerjaan itu, harus menjadi pujian kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam kasih Tuhan berpegang kepada hukum-hukumnya. Ayat 3. Gambaran orang yang mengakui kebesaran Tuhan, yang mengakui kasih Tuhan, maka orang tersebut harus berpegang kepada hukum-hukumnya. Hidup sesuai dengan koridor yang ditentukan Tuhan. Jika itu tidak dapat kita lakukan, maka sia-sia kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan harus melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi songon warga negara kita ikut taat do kita diaka hukum ade. Kota do kita membayar pajak. Unak siapa menunggak atong pajak ade. Olah pajak ni gereja dulu menunggak 2 tahun dulu tahun kan. Anggo kita unang. Ikut tak do kita tu prokes. Ya lo karena teh. Prokes do kesehatan non kita harus taat. Untuk saat ini ada 3 kakak jemaat kita yang harus isolasi mandiri. Ada di Yerusalem, 1 di Filipi, 1 di Nazaret. Jadi tetaplah kita jaga. Orang yang percaya kepada Tuhan harus menjaga. Unang ngatong alang na mulai longgar dan ngadong bein na iturgay tidak janganlah. Apalagi nga na vaksin. Aku kan sudah divaksin na. Ya kena vaksin bisa kena. Harus dijaga tetap ade. Itu gambaran orang yang mengasihi Tuhan harus mengikuti petunjuk Tuhan. Dan yang keempat, tanda orang yang hidup dalam kasih Tuhan melakukan keadilan di segala waktu. Melakukan keadilan di segala waktu. Unang mulu holap pajupang melakukan keadilan. Tanpa ada pun orang melihat kita, lakukanlah tetap keadilan niati. Bunang atong ya mulu jabu akamau di mana ma burjuna adilla ate. Apa luar dah. Lang busong ni atong manang lay luar pe kon adil do ate. Bahina pe songoni do tong. Unang iya jabu amatai ina marajin na karejo. Lo jabu ya pe tuluhali terus kan? Apa hola Allah iturmar gim terus. Lang adil tong. Melakukan sesuatu keadilan di segala waktu. Harus kita ingat, hidup sebagai umat Allah bukanlah kehidupan yang bebas dari pergumulan. Tetapi dalam hal karya hidup kita, melihat pernyataan, penyertaan Tuhan akan janji-janjinya. Itu yang pertama. Dan orang yang melakukan itu, poin kedua yang harus dia lakukan, bersyukur kepada Tuhan. Jika kita sudah mengenal berkat Tuhan, jika kita sudah mengenal karya Tuhan dalam hidup kita, maka pemazmur mengundang kita, mengajak kita mensyukuri, menaikkan syukur kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Sebelum maju mengalus, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Dasar bersyukur kita apa?
Alusiamu maju. Yang mulu mas masker memang dan maulat ya. Iya sabulaon, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Iya. Dalam nas kita dikatakan karena dia baik. Holam marho sahidan sugudan hawa kamanginang. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangkit dari tidur kita. Kita masih bisa menghela napas, menikmati udara. Patut bersyukur kepada Tuhan. Menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita. Itu dasar. Dan dasar kedua, semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak terlepas dari rancangan Allah dalam hidup kita. Hidup mana dok? Bersyukurlah senantiasa. Karena apa yang kita alami ini tidak terlepas dari rancangan Allah. Kita mau melihat dalam hidup kita ini apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Ada tuh hukuman di debata muluhona kopi ate. Isi do. Nah kita do menghukum dong ngata. Enggak. Tapi dari situ ada rancangan yang indah. Mengapa kita bersyukur? Bersyukur dapat memberi ketenangan. Bersyukur dapat memberi ketenangan. Mensyukuri apa adanya. Nah suku cukur napa dua. Kira-kira apa membuat kita sulit bersyukur? Mengapa kita sulit bersyukur? Atau hambatan bersyukur apa? Selalu merasa kurang. Anggap betahe, mengapa kita agak susah bersyukur? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ada dua hal dari tambahan yang tadi. Hambatan kita bersyukur kadang, kita sering memfokuskan diri kita pada apa yang kita inginkan. Contohnya, malang jaga lalu dijabuk ngetorin atta manuk ina. Apa mulai mana tu jabu? Ikan asin. Ikan asin atau? Gawe hurang suka citanya matai. Martangiak pada martangiang be. Karena yang dia sering memfokuskan diri pada apa yang dia inginkan. Apa yang dia aturin atai datang. Agak malam matahe jagal manukon. Siang-siang omma. Jadi kita sering terhambat melakukan ucapan syukur, bersyukur. Karena kita lebih fokus kepada apa yang kita inginkan. Jauh dulu songoni. Coba hebang mi 10.000 ina. Pangiru 10.000. Roh ilean 50.000. Anda hebat mabayo 10 jinalo ilean 50 ina kan. Tidak bersyukur. Atau sebaliknya coba 50 ilean 10. Anda hebat mapala jinalo hebang ngalak nasawan ilean. Jadi mensyukuri apa yang ada. Jangan berpusat kepada apa yang kita inginkan. Tapi apa yang kita miliki. Itu satu. Yang kedua, kecenderungan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jika kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita sulit untuk bersyukur. Sama-sama golongan tulu hamin ya, ini kan? Apa puang gambar tingkat jabuna ibani cicile pesoluna sinna kan? Ujungnya tidak pernah mensyukuri bahwa dia bisa tinggal di rumah itu kan. Pasti udah gue bersyukuri. Terlampau sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan dia merasa orang lain lebih beruntung dari dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita tidak terhambat bersyukur, syukurilah apa adanya. Mau makan ikan asin, mau makan daging, mau makan sate, syukurilah.
Ay hola jagal penoni kamu kan gabi tonggo marungut-ungut kan makan nganaik kolesterol ini do tong. Dang disyukuri, yalak pedang disyukuri, so yalak pedang disyukuri. Oleh karena itu milikilah pengenalan akan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sekecil apapun berkat Tuhan yang kita miliki, harus kita syukuri kepada Tuhan. Amin. Harus kita syukuri kepada Tuhan. Itu. Alanido hamu kalongan. Apa dampak bersyukur? Apa dampak bersyukur? Ado pakorhona mulut adok mau liate. Ada 3 dampak. Yang pertama, kita semakin mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Kita buka dulu Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Yang sudah dapat bisa dibaca. Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu pada saat ini dan terus. Itu dampak bersyukur karena kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah diam akan hidup kita. Tuhan tidak pernah tidur untuk menyertai kita. Dampak yang kedua, kita menjadi pribadi yang positif. Kita buka Filipi pasal 4 ayat 8. Kita akan menjadi pribadi yang positif. Filipi pasal 4 ayat 8. Jahama. Iya, memikirkan hal-hal yang baik. Jadi menjadi orang yang berpikir positif, yang mau bersyukur. Oma jo berkat Tuhan ini, aku songoni kan, liamma diau, dango pejabuku Tuhan, liamma jo yau ini, itu liamma jabuna lebel kehia, lungi-lungilan tiap hari baru ngutungut. Lu jane mana merhua mangapel, on baru ngutungut ya ilean, kan? Ileleang geleng ima. Dan lepas susu mulut bina tong baru tunggu. Jadi jangan positif lah. Apa yang kita miliki kita syukuri lah teh. Kan? Yang saya belgai bayi jabuna mulut saya baru tunggu dak kaina lah mana apa teh. Kalau lu kaina baru tunggu tuang kamatai. So ilala hulu lu janiba mangapeli torusin kan. Ya ujung aroma mat etok pidda maida tu kontrakanam mah itu nang lu jauh mangapeli kan. Abe tong baru tunggu kan. Enggak, jangan pernah bersungut-sungut. Artinya kita menjadi pribadi yang positif apapun yang kita hadapi. Dan yang ketiga dampak bersyukur, kita menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman. Disitulah kita memahami makna dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, napar pudi mah ngahabis waktu, irat tuh ngati ko jagadu tuh waktu. Yang terakhir, saya lebih suka melihat berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Jadi kebahagiaan diukur dari sesuatu perbuatan baik. Amululahu kamu nasudengkan. Bahagia doh kamu? Tidak akan pernah bahagia. Saya songon dikejar-kejar bayangan doh hitate. Itu. Jika kita melakukan yang tidak baik.
Nah untuk itu lakukanlah kebaikan dimanapun, dan dimanapun kita akan tetap bahagia karena kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Disitulah sumber kebahagiaan kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan memampukan kita bersyukur dan memberi ketenangan. Karena apa? Perjalanan hidup kita adalah di dalam koridor yang ditentukan oleh Tuhan. Bersyukurlah, syukurilah apa adanya, dan yakinilah Tuhan tidak pernah tidur menjaga kita. Dunia ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Maka mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun, mendidik, mengajar kami, agar kami dapat bersukacita karena kasih Tuhan memenuhi bumi ini. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk mampu mensyukuri apa adanya kehidupan kami, agar kami tetap bersukacita menikmati kehidupan. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah tidur, dan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia, karena ketaatan kami akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi.